Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardhani Saputra dari kelas B dengan NIM 14622000058. Kali ini saya akan menjelaskan tugas refreshing. Saya ke bagian kode soal F. Untuk jawabannya, untuk soal pertama, untuk constraint ada empat jenis, yaitu entity integrity constraint, yaitu setiap entitas utama harus memiliki kunci utama yang unik. Ini memastikan setiap baris dalam tabel dapat diidentifikasi secara unik. Dua, referential integrity constraint, hubungan antara tabel harus dijaga. Misalnya, jika ada entitas yang terkait dengan entitas lain melalui kunci asing, maka nilainya harus ada entitas utama yang terkait atau diizinkan nol. Ketiga, domain constraint, setiap atribut dalam tabel harus memiliki domain yang didefinisikan, yang menetapkan jenis nilai yang diperbolehkan untuk atribut tersebut. Yang keempat, ada business rule constraint, aturan bisnis spesifik harus diterapkan seperti peraturan harga minimum atau maksimum, atau aturan terkait kuantitas dan lain-lain. Berikut adalah soal nomor 2 untuk daftar tabel konseptual skema. Untuk konsepnya ada dua masalah, left stock sama crop. Untuk left stocknya dalamnya ada classification, history, quantity, years, prints, sales, dan earning. Untuk constraintnya entity integrity dan referential integrity. Untuk cropnya, atributnya ada classification, history, quantity, years, prints, sales, dan earning. Dan untuk constraint dari cropnya ada entity integrity dan referential integrity. Berikut soal nomor 3. Saya jelaskan dari aplikasinya. Nah, itu PF-nya saya membuat tabel untuk story, dan dalamnya ada years dengan itu integer, salesnya integer, printsnya desimal. Untuk desimalnya ada 10/2, years desimal, earning desimal. Untuk menampilkan tabel dari bawah, langsung ke select from history untuk munculkan tabel di bawah ini. Ini hasilnya. Lanjut ke soal nomor 4, menjelaskan Moscow dan Forbes analis. Untuk Moscow analis ada 4 tahapan, yaitu ada must have, should have, could have, dan would have. Untuk must have-nya, informasi dasar tentang left stock dan crop harus ada, data histori penjualan dan pendapatan harus ada untuk analis. Untuk should have, informasi tambahan tentang jenis-jenis left stock dan crop, data historis mengenai harga dan kuantitas juga penting untuk analis yang lebih mendalam. Untuk could have-nya, data historis tentang aplikasi panen dan yield bisa menjadi tambahan informasi. Informasi tambahan seperti lokasi, geografi, atau sumber daya yang digunakan dalam pertanian dapat memberikan wawasan lebih lanjut. Untuk one have-nya, informasi yang sangat spesifik atau tidak relevan secara langsung dengan analis seperti data peternakan atau petunjuk pertanian yang sangat teknis.
Untuk verb analysis ada functionality, usability, reliability, sama perform, supportability, other quality. Penjelasan dari functionality, tabel-tabel harus menyediakan fungsi dasar untuk menyimpan dan mengelola data tentang laptop, crop, dan historis penjualan atau pendapatan. Untuk usability, antar muka pengguna tabel harus intuitif dan mudah digunakan bagi pengguna dan tidak terbiasa dengan basis data. Untuk reliability, data yang disimpan harus akurat dan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan. Untuk performa, query terhadap tabel-tabel tersebut harus berjalan dengan cepat dan efisien, terutama ketika menangani volume data yang besar. Supportability-nya, sistem haruslah mudah dikelola dan dapat dia maintain dengan baik. Untuk order quality, scalability sistem untuk menangani pertumbuhan data di masa depan, kemampuan untuk integrasi dengan sistem atau aplikasi lain yang relevan. Untuk desain constraint ada 5. Untuk pertama, desain database. Perlu desain basis data yang solid untuk memastikan struktur yang efisien dan konsisten dari tabel-tabel tersebut. Kedua, keamanan data. Perlu adanya langkah-langkah keamanan yang memindai untuk melindungi data sensitif dan mencegah akses yang tidak sah. Ketiga, optimally query, indexing, dan tuning query diperlukan untuk memastikan kinerja yang optimal dari query yang sering digunakan. Keempat, ada backup dan recovery. Perlu adanya strategi backup dan recovery yang baik untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Dan terakhir ada documentation yang komprehensif tentang struktur tabel, relasi, dan aturan bisnis harus disiapkan untuk mudah menggunakan dan pemeliharaan. Dengan mengikuti pendekatan Moskov dan Fox, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dan constraint yang lebih spesifik untuk memastikan keberhasilan dalam pengembangan dan penggunaan sistem basis data tersebut. Berikut soal terakhir nih. Saya membuat UML dari soal di atas. Di sini ada untuk peternaknya, ini untuk livestocknya, untuk dari orangnya untuk mengasih nomor identifikasi, klasifikasi jumlah ternak, dan kelompok klasifikasi ternak. Untuk cropnya, tanaman, dari nomor identifikasi, klasifikasi tanaman, harga jual, nomor ternak, dan pendapatan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.